Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nur Sehat. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Lewiliang 01. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan NIM PPG 2540 4110 937. Berikut ini saya ambil praktik dengan metode PBL di kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam perbedaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Lagu kebangsaan ya. Boleh berdiri lagi ya, lagu kebangsaan. Dari Sabang sampai Merauke ya anak-anak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita akan belajar yang minggu lalu. Kemarin kita belajar apa sih? Nah, apa saja sih aneka keberagaman di sekitar kita? Di sini terdapat berbagai perbedaan dalam suatu kelompok. Kemudian apa itu toleransi? Saling menghormati dan menghargai perbedaan. Akan belajar tentang indahnya materi kali ini tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Apa sih tujuan pembelajaran indahnya saling menghargai? Kalian itu bisa menghargai dalam keberagaman. Nah, di sini ada pengertian. Nah, pengertian keragaman. Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita. Tadi sudah disebutkan ya perbedaan. Seperti perbedaan apa saja? Suku, agama, apalagi ya? Jadi materi pembelajaran hari ini yaitu keragaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu tidak sunatullah itu apa? Kemudian dalil Al-Quran tentang keragaman. Dalam Quran surat Al-Hujurat sudah difirmankan oleh Allah, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa." Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian. Selain kedamaian ada apa aja? Nah, di sini ajaran kebaikan dalam Islam meliputi apa saja? Menolong sesama,
gambarannya ya. Ada kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok 2. Kemudian ada kelompok Umar bin Khattab, kelompok 1. Ada kelompok Abu Bakar. Dan kemudian boleh diberikan saya ada kelompok 3. Nah, boleh dilihat bukunya dan dilihat ke depan lagi ya. Ada pertanyaan diskusi di sini. Kelompok 1 menceritakan studi kasus. Karena pembelajaran ini mengambil metode PBL. Nah, di sini kelompok Abu Bakar mengambil. Nah, mengapa pentingnya bagi teman-teman ini untuk mencoba bahasa daerah? Dan dipelajari sama kalian ya. Boleh materinya lihat di buku paket, boleh materinya yang sudah dibagikan. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita bisa membantu? Ayo mulai diskusi ya. Kemudian kelompok 2 di sini ada Umar bin Khattab. Sama pertanyaan juga membahas mengapa pentingnya saling menghargai. Kemudian sama bisa dibaca ya sama kalian. Di sini ada diskusi lagi kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir. Tujuan pembelajarannya untuk apa sih anak-anak? Ayo. Boleh membacakan sama saya tujuan utamanya kita belajar. Satu, peserta didik bisa memahami keberagaman seluruh berbagai kekayaan bangsa yang harus dihargai, menerapkan sikap toleransi. Peserta didik bisa mewujudkan kerukunan, hidup damai, harmonis dalam lingkungan yang beragam. Tiga, peserta didik bisa memperkuat persatuan dan kesatuan antar peserta didik. Nah, di sini keragaman di Indonesia ada apa saja sih? Boleh barengan disebutkan. Ada suku bangsa. Penting tidak memahami keberagaman? Mari coba kita bersama-sama membacakan pentingnya memahami. 1, 2, 3. Pemahaman tentang keberagaman penting karena keberagaman merupakan salah satu dalam kehidupan manusia. Rasulullah adalah hukum atau ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta, termasuk dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia Dengan berbagai perbedaan fisik, budaya, bahasa, agama sebagai tanda kekuasaannya. Tidak ada satupun manusia yang identik, bahkan anak kembar sekalipun. Nah, kebetulan ya di kelas kita ada Lani dan Luna. Coba teman-teman kita perhatikan. Nah, penciptaan Allah sungguh luar biasa, masya Allah ya. Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Contohnya Lani dan Luna, mirip apa tidak? Ada saja ya yang tidak mirip, entah dari rambutnya, entah dari halisnya, hidungnya, mukanya. Itu perbedaan yang patut kita syukuri. Sekalipun dia kembar, tetapi tidak sama jenis. Nah, di sini pentingnya memahami keberagaman. Yang kedua, boleh bacakan bersama-sama. keberagaman untuk saling mengenal Allah, menghargai manusia, untuk dan bersama sama lain, melalui perbedaan yang ada dengan pemahaman, kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Keberagaman sebagai ujian Allah menguji manusia dengan manusia hidup berbangsa secara damai dan menghargai perbedaan. Keberagaman dan persatuan Islam mengajarkan agama kita Memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, keberagaman tidak boleh untuk menjadi alasan untuk perpecahan, pertentangan. Sebaliknya, perbedaan dapat dikelola dengan rasa hormat dan toleransi. Nah, Ibu uraikan sedikit ya. Keberagaman sebagai ujian. Nah, ujian termasuk kita ujiannya ya. Ada yang wataknya keras, ada dari kelas wataknya keras. Saya suka marah kayak gitu. Gak bisa dibercandain, ada ya, tentunya ada. Kemudian ada yang orangnya sabar banget, ada tidak? Tentunya ada. Itu untuk menguji kita, gimana orang tersebut sabar, mudah marah. Nah, itu juga sama-sama ada itu ya. Kadang suka ada perpecahan, tapi itu perbedaan yang sama membawa ke dalam apa? Keberagaman. Nah, kemudian di sini pentingnya menghargai keberagaman. Sikap menghargai penting anak-anak, mencerminkan apa? Jiwa toleransi kita, menghormati martabat
orang lain. Nah, contohnya kalian walaupun satu angkatan nih ya, kelas 4, penting itu saling menghargai. Contohnya tidak boleh duduk terus sama teman ya. Kalau teman mau ke air, minta diantar, antarlah. Nanti juga kalian begitu, kalian mau ke air diantar juga. Jadi saling tolong menolong, tidak menolak, kemudian tidak mementingkan egoisme. Nah, di sini contoh sikap ini antara lain menghormati perayaan keagamaan. Di sini ya, keagamaan apa yang dirayakan? Contohnya ada si itu ya, kemarin perayaan agama Kristen. Siapa? Yang suka kelenteng ya, kemudian kita sholat berjamaah di masjid ya, kemudian kita Idul Fitri merayakan Idul Adha, Idul Fitri ya, untuk perayaan keagamaan. Ajaran kebaikan dalam Islam. Nah, kebaikan dalam Islam ajarannya adalah apa yang pertama? Rasa kasih sayang dan kepedulian. Kasih sayang dan kepedulian. Jadi kita menyayangi seseorang, peduli, perhatian, sama orang lain juga, sama terhadap kita segalanya. Yang kedua, berbicara baik dan jujur. Masih ada di sini yang suka berbohong? Tidak ya. Mudah-mudahan di kelas kita anak-anaknya soleh, jujur ya. Kemudian menghormati orang tua dan guru. Sering disuruh sama orang tua? Sering. Kemudian suka apa? Suka nolak atau tidak? Tidak pernah. Itu bentuk penghormatan kita. Kemudian kebaikan dalam berinteraksi. Jika ngobrol di kelas, jangan keluar bahasa yang tidak enak ya. Bahasa binatang akan keluar, tidak boh. Dan berinteraksi dengan baik sesama teman, sebutkan nama, kemudian saling membantu. Yang ketujuh, menghargai perbedaan. Tadi hargailah perbedaan, jangan mengejek satu sama lain. Allah juga menginginkan hamba-hambanya untuk apa? Untuk saling berbakti. Nah, yang kedelapan, kejujuran dan keadilan. Jika kita jujur, maka keadilan pun akan datang. Bahkan sebaliknya, jika kita berbohong, maka akan ketahuan ya kebohongan kita. Nah, di sini toleransi sebagai bukti. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Tanpa toleransi, keberagaman bisa berubah menjadi konflik. Contoh toleransi yaitu menjaga hubungan pertemanan. Jagalah pertemanan kalian ya, jangan sampai bertengkar, saling menuduh. Nah, kesimpulannya sudah ini kalian tadi ya sambil dilihat-lihat bukunya, ibu kasih waktu coba diisi, nanti dijelaskan di depan berkelompok. Kesimpulannya yaitu keberagaman merupakan kekayaan. Boleh dibuka bukunya, ibu kasih waktu. Isi ya, anak sudah paham belum dengan materi tadi? Ada yang belum boleh ditanyakan. Takutnya diskusi kalian malah tidak paham ya. Jadi yang sudah beres boleh keluarkan aku presentasi juga. Nakir boleh bersama kawan-kawan untuk di depan mempresentasikan. Kelompok B untuk diskusikan studi kasus di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan mempresentasikan di depan kelas. Budi dan Andi adalah sahabat dari studi beragama Islam, sementara Andi beragama Islam. Suatu hari Budi mengundang Andi untuk datang ke acara buka puasa bersama di rumahnya. Andi dengan senang hati datang dan makan. Waktu Budi menyiapkan makanan, sebaliknya saat makan tiba Budi mengunjungi Andi untuk memberikan ucapan selamat dan melihat dekorasi Natal di rumah Andi. Mereka saling menghargai perbedaan agama dan tradisi masing-masing. Mengapa penting untuk saling perbedaan agama dan tradisi? Sangat penting untuk saling menghargai perbedaan agama dan tradisi demi menjaga keharmonisan, persatuan dan kedamaian dalam masyarakat.
saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan. Ujarnya dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andrew. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalusan sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu apa? Apa sih yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya, tentang perbedaan agama, suku tadi ya. Kemudian saling merangkul. Tadi namanya siapa sih anak-anak? Nabila dan Kristina beragama apa tadi? Kristen. Sedangkan Nabila? Kristina Kristen, Nabila Kristen. Tapi mereka bersama saat toleransi Indonesia. Berikutnya nanti ibu kasih soal L A B B. Nanti ada pertanyaan, boleh didiskusi. Satu ya.